Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dapur Sederhana Tika. Nah, di video kali ini saya akan bagikan resep bolu yang sangat enak banget. Tanpa pengembang pun kita bisa bikin bolu seenak dan semontok ini ya. Dia teksturnya lembab dan lembut juga empuk banget. Serat dari bolunya itu beneran halus, jadi nggak seret saat dimakan ya teman-teman. Jadi resep ini tuh saya rekomendasikan banget buat teman-teman cobain di rumah ya. Hasilnya pasti lebih memuaskan. Nah, untuk cara bikinnya ikuti video ini sampai selesai. Oke, pertama kita siapkan wadah, lalu kita masukin 200 gram margarin, boleh merek apa aja, atau setara 14 sendok makan. Tambahkan juga 165 gram gula halus atau setara 12 sendok makan. Kenapa saya gunakan gula halus? Biar nanti gulanya itu cepat larut ya. Tambahkan juga 2 saset susu kental manis atau setara 6 sendok makan. Dan tambahkan juga 1 sendok teh vanili cair, saya gunakan di sini, atau teman-teman juga boleh menggunakan vanili bubuk. Nah, semua bahan ini akan kita mixer ya, tapi sebelumnya kita campur rata dulu, biar gampang nanti saat di mixer dan gak berantakan juga. Nah, kalau dirasa udah, sekarang kita nyalain aja langsung mixernya, kita mix dengan kecepatan rendah aja sampai tercampur. Oke, kalau udah ini tinggal kita rapikan aja biar nanti termixer semua ya teman-teman. Nah, ini lanjut saya mixer kembali sampai bener-bener mengembang ya teman-teman, putih pucat gitu. Nah, kalau dirasa udah mengembang dan putih pucat seperti ini, kita matikan mixernya, rapikan dulu bagian pinggir-pinggirannya. Nah, kalau udah sekarang tinggal kita masukin aja 5 butir kuning telur. Kita masukin satu persatu dulu ya teman-teman sambil di mixer supaya cepat tercampurnya. Nah, ini untuk telur yang terakhir dia sedikit pecah tadi ya teman-teman kuningnya. Jadi digunakan spatula aja untuk menuangnya. Nah, ini lanjut kita mixer kembali dengan kecepatan rendah sampai tercampur. Nah, kalau udah tercampur, sekarang kita akan tambahkan 165 gram tepung terigu protein sedang. Nah, ini kita ayak dulu ya teman-teman biar nggak ada tepung yang bergerindil, atau setara 16,5 sendok makan ya. Lalu tambahkan juga 1 saset susu bubuk, ini juga kita ayak dulu. Nah, kalau udah, sebelum dinyalakan lagi mixernya, kita aduk dulu seperti ini ya, biar nanti tepungnya itu nggak berterbangan keluar. Nah, selanjutnya kita nyalakan mixer, kita mix dengan kecepatan rendah aja, asal tercampur ya teman-teman.
Nah, kalau udah cukup, sekarang kita akan tambahkan 35 gram keju parut. Lanjut kita mixer kembali dengan kecepatan rendah sebentar aja. Kalau udah dirasa tercampur, kita matikan mixernya. Kita aduk rata menggunakan spatula. Kita rapikan dulu bagian pinggir-pinggirannya. Setelah itu tinggal kita aduk balik aja dari bawah ke atas seperti biasa, sampai adonan benar-benar tercampur semua. Nah, kalau udah ini kita sisihkan dulu. Selanjutnya siapkan wadah, tuang 5 butir putih telur. Nah, ini kita akan mixer dengan kecepatan tinggi sampai mengembang dan kaku ya teman-teman. Oke, ini udah mengembang juga kaku, matikan mixernya. Dan sekarang tinggal kita ambil aja sedikit demi sedikit adonan putih telur, kita tuang ke adonan kuning telur tadi. Nah, ini akan kita aduk perlahan menggunakan spatula. Pelan-pelan aja ya teman-teman. Nah, ini videonya saya percepat aja biar nggak lama. Nah, jadi ini kita tuang perlahan-perlahan aja atau sedikit-sedikit dulu ya teman-teman biar gampang. Nah, ini lakukan sampai semuanya selesai. Nah, kalau udah tercampur, sekarang kita akan ambil 7 sendok makan adonan. Ini akan kita tambahkan nanti dengan pasta coklat ya, teman-teman. Karena di sini saya akan bikin rasa bolu keju coklat ya. Jadi rasanya itu lebih enak lagi. Tambahkan 1 sendok teh pasta coklat lalu kita campur rata. Nah, kalau udah tercampur rata, kita sisihkan dulu sebentar ya teman-teman. Setelah itu kita siapkan cetakan, oles dengan Carlo atau margarin ditambahi dengan sedikit taburan tepung terigu, itu juga boleh. Jadi untuk Carlo, campuran 1 sendok makan terigu, 1 sendok makan margarin, 1 sendok makan minyak ya teman-teman. Jadi sesuaikan keinginan aja deh. Saya gunakan loyang ukuran 20 x 8,5 cm, jadi nanti hasilnya lebih tinggi. Dan setelah itu tinggal kita tuang aja adonan putih dulu setengah ya teman-teman. Tinggal dirapikan. Lalu tuang adonan yang coklat semuanya. Dirapikan juga. Kalau nggak dirapikan juga nggak apa-apa sih. Jadi langsung aja ditimpa dengan adonan sisa yang tadi ya. Nah, selanjutnya tinggal kita rapikan aja sampai adonan coklat ini tertutupi ya. Nah, kalau udah tinggal kita hentakan aja seperti ini biar memecah gelembung udara yang terperangkap di dalam adonan. Jadi nanti hasilnya itu nggak bolong-bolong ya. Nah, setelah itu kita tambahin topping keju parut sesuaikan dengan selera aja. Di sini saya masukin agak banyak biar rasanya itu lebih enak lagi. Dan ini tinggal kita rapi-rapikan aja. Dan siap dipanggang. Sebelumnya ovennya dipanaskan dulu selama 10 menit ya teman-teman. Saya panggang di suhu 175 derajat Celcius menggunakan api bawah dulu selama 20 menit. Nah, setelah 20 menit nanti saya akan pindah ke api atas bawah selama 20 menit lagi ya di suhu yang sama. Jadi sesuaikan lagi dengan oven teman-teman di rumah.
Nah, setelah 40 menit dipanggang, ini hasil kuenya juga udah matang ya teman-teman. Di bagian atasnya sedikit merekah gitu, tapi nggak apa-apa. Nah, kalau udah dingin langsung aja dikeluarkan dari loyangnya atau hangat juga boleh. Nah, seperti ini nih hasilnya teman-teman. Nah, ini saya rapikan sedikit. Hasilnya beneran montok dan empuk banget teman-teman. Nah, ini langsung aja kita pindah ke wadah. Masya Allah, hasilnya cantik banget teman-teman. Resep ini beneran recommended banget ya teman-teman. Saya rekomendasikan juga buat teman-teman untuk nyobain di rumah. Karena resepnya anti gagal dan hasilnya sangat memuaskan. Makan pun dia nggak seret di tenggorokan, enak banget, moist, dan lembut ya teman-teman. Saya aja langsung bikin 2 loh, saking enaknya. Jadi teman-teman harus nyobain resep ini di rumah ya. Nah, sekarang siap untuk kita potong-potong. Sesuaikan selera aja untuk ukurannya. Saya akan ambil satu ya teman-teman. Nah, dari potongannya aja udah kelihatan beneran lembut banget, empuk, super moist atau lembab. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Seratnya juga halus banget. Ini tuh beneran enak banget. Pokoknya wajib banget deh teman-teman cobain di rumah. Gak bakalan nyesel nyobain resep ini. Apalagi ini tanpa pengembang ya teman-teman. Hasilnya tetap montok dan cantik banget. Pasti besoknya pengen bikin lagi, saking enaknya. Nah, sekian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak atas dukungan dan kunjungan teman-teman semuanya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dapur Sederhana Tika. Nah, di video kali ini saya akan bikin bolu coklat keju tanpa pengembang. Nah, ini rasanya enak banget, empuk dan super lembut. Teman-teman wajib cobain resep ini ya, karena bikinnya gampang banget. Walaupun nggak ditambahin pengembang, hasilnya beneran sempurna banget. Pokoknya hasilnya memuaskan ya teman-teman. Nah, untuk cara bikinnya ikutin video ini sampai selesai. Oke, pertama siapkan wadah, masukin 200 gram margarin atau setara 14 sendok makan. Boleh merek apa aja. Lalu tambahkan juga 170 gram gula halus, boleh menggunakan gula pasir yang di blender atau setara 12 sendok makan. Ini saya ayak dulu. Tambahkan juga 1 sendok teh vanili bubuk, 2 saset susu kental manis atau setara 6 sendok makan. Nah, semua bahan ini akan kita mixer sampai tercampur dengan kecepatan rendah dulu. Oke, kalau udah tercampur seperti ini, kita pindah ke speed maksimal, kita mixer sampai mengembang. Nah, ini udah mengembang, udah berubah warna juga. Nah, kita rapikan bagian pinggir-pinggirannya dulu ya teman-teman, biar nanti di mixernya itu merata. Oke, ini lanjut saya mixer kembali dengan kecepatan maksimal sampai semuanya benar-benar tercampur dan mengembang ya teman-teman. Nah, ini udah benar-benar mengembang dan berubah putih pucat gitu. Lalu rapikan bagian pinggir-pinggirannya seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan tambahkan 5 butir kuning telur. Lalu kita masukin bertahap sambil dimixer dengan kecepatan maksimal sampai tercampur. Jadi di sini gunanya dimasukin bertahap biar gampang tercampur aja ya teman-teman.
Nah, kalau dirasa udah tercampur semua, kita matikan dulu mixernya dan dirapikan bagian pinggir-pinggirannya seperti ini. Setelah itu kita tinggal tambahkan aja 170 gram tepung terigu. Saya gunakan yang pro sedang atau setara 17 sendok makan, ini diayak dulu. Nah, lanjut kita mixer dengan kecepatan rendah ya, tapi sebelumnya kita aduk rata dulu biar nggak ada tepung yang berterbangan nantinya. Nah, ini lanjut aja kita mixer dengan kecepatan rendah asal tercampur aja. Lalu tambahkan 1 saset susu bubuk atau setara 3 sendok makan, ini juga kita ayak dan kita mixer kembali dengan kecepatan rendah sebentar aja. Nah, kalau udah tinggal kita aduk rata aja menggunakan spatula, pastikan adonan udah benar-benar tercampur rata. Nah, kalau udah tercampur kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita akan mixer 5 butir putih telur tadi ya. Kita mixer dengan kecepatan maksimal sampai mengembang, pucat dan kaku. Nah, ini udah mengembang ya teman-teman. Setelah itu kita tinggal rapikan aja. Selanjutnya kita ambil adonan putih telur bertahap sedikit-sedikit dulu sambil diaduk rata seperti ini ya. Kita masukin ke adonan kuning telur, kita aduk perlahan, jangan cepat-cepat juga. Jadi pelan-pelan aja ya teman-teman. Nah, tahapan ini akan kita lakukan sampai putih telurnya digabung semua ke adonan kuning telur ya. Nah, kalau dirasa adonannya udah tercampur semua, sekarang tinggal kita ambil aja 8 sendok makan adonan ke dalam wadah. Dan karena di sini kita bikinnya rasa coklat keju, kita tambahin keju sebanyak 30 gram. Lalu kita aduk rata. Nah, ini akan kita sisihkan dulu. Nah, untuk adonan coklatnya, siapkan 20 gram coklat bubuk, tambahkan 5 sendok makan air panas, lalu kita campur. Nah, kalau udah kental seperti ini, tinggal kita ambil aja sedikit adonan ya, biar gampang nanti saat diaduk. Nah, ini tinggal kita tuang aja ke adonan yang banyak, lalu diaduk rata ya teman-teman. Nah, biar lebih coklat lagi, tambahkan 1 sendok teh pasta coklat, lalu dicampur rata. Nah, kalau udah tercampur rata, setelah itu tinggal kita tuang aja ke loyang ukuran 20 cm, oles dengan sedikit margarin dan taburi sedikit tepung ya. Nah, kita tuang setengahnya adonan coklat dulu. Lalu tinggal kita ratakan dan dirapikan. Nah, setelah itu tinggal kita tuang aja adonan yang keju semuanya.
Nah, ini juga kita rapikan. Dan di atasnya tinggal kita tuang aja semua adonan yang coklat. Nah, ini juga kita rapikan ya teman-teman. Oke, kalau udah dirapikan, tinggal kita hentakan aja. Dan ini siap untuk kita panggang. Sebelumnya ovennya dipanaskan dulu selama 10 menit. Nah, ini saya panggang dulu menggunakan api bawah selama 20 menit ya, di suhu 170 derajat Celcius. Nanti setelah 20 menit saya akan pindah di api atas bawah selama 20 menit juga ya, di suhu yang sama. Atau sesuaikan lagi dengan oven teman-teman di rumah. Nah, setelah 40 menit saya panggang, kuenya juga udah matang ya teman-teman. Hasilnya cakep banget. Nah, ini kita dinginkan dulu, atau boleh juga langsung dikeluarkan, nggak apa-apa. Nah, ini udah dingin, langsung saya keluarkan dari loyangnya. Nah, kelihatan ya, hasilnya cakep banget. Ini juga empuk dan menul banget ya teman-teman. Nah, ini langsung saya pindah ke piring. Nah, langsung aja deh kita potong-potong, sesuaikan dengan selera, mau besar atau kecil. Kita akan cobain, kita ambil satu potong. Nah, kelihatan ya teman-teman, serat dari kuenya itu tuh halus banget, empuk. Jadi teksturnya sedikit padat, tapi dia empuk dan lembut banget ya teman-teman. Soal rasa nggak usah diragukan, beneran enak banget. Teman-teman wajib cobain resepnya ya. Nah, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.